teman-teman, sahabat koi semuanya dimanapun Anda berada. Menginjak hari ke-9 dari proses pembuatan kolam koi. Saat ini kita sudah menginjak proses pembuatan waterfall, dan kita juga udah bikin coran atau dudukan buat kaca ya teman-teman ya. Nanti di sisi sini kita akan pasang kaca ukuran 150 cm, 1,5 meter ya teman-teman ya. Jadi atasnya sengaja kita pasang coran. Tujuannya nanti kalau emang kita semisal mau senderan atau mau ngasih makan ikan, kita juga enak, nggak khawatir kita mentok sama kacanya ya teman-teman ya. Jadi ya tujuannya biar lebih nyaman aja sih, sama buat penguat kaca agar tidak mudah pecah teman-teman. Seperti itu. Jadi kita tunggu kering, nanti kalau emang sudah kering kita proses pemasangan kaca. Nah sebelumnya kita lagi proses pembuatan waterfallnya dengan bahan seadanya teman-teman. Jadi untuk waterfallnya kita pakai potongan keramik. Di keramiknya nanti kita setting dulu untuk datarnya, jadi nanti biar air mengalirnya rata dari ujung ke ujung teman-teman. Nah prosesnya seperti itu. Jadi kemarin di bawah kita juga udah bikin tatakannya dari cor yang udah kering, jadi kita udah proses setting untuk air terjunnya teman-teman. Ini Mang Dede lagi proses pembuatan waterfall. Jadi teman-teman yang bertempat tinggal di sekitaran Cilengsi Bogor bisa menghubungin Mang Dede, ahli spesialis pembuatan kolam koi. Tahu Mang Dede ya. Ini teman-teman hasil karyanya Mang Dede namanya. Jadi memang harus sedikit telaten. Untuk dindingnya kita masih dalam proses belum kita aci sih, jadi baru diplester, tunggu kering, nanti dari situ baru kita akan proses pengacian teman-teman. Dan ini untuk sekat filter kita pakai filter ukuran dalamnya sih 40 cm ya teman-teman ya. Untuk kolam utamanya kita ukuran 2 meter kali 1,5. Jadi saya rasa sih udah cukup untuk filternya. Jadi nanti tinggi airnya ya sampai di atas ini ya teman-teman ya. Untuk pemipaan kemarin video sebelumnya kita udah bikin tutorialnya teman-teman ya. Jadi sekarang proses selanjutnya kita udah menginjak hari ke-9 nih teman-teman, dari gali tanah kemarin. Jadi kita setting ketinggian dari kolamnya sampai 1 meter. Seperti itu teman-teman. Nah lagi masih setting untuk pembuatan waterfallnya. Jadi nanti kita di sini kolamnya bisa lihat dari dapur teman-teman. Ya tujuannya biar istri betah di dapur dan bisa masak-masak yang enak-enak. Jadi sambil masak bisa menikmati kolam koi dan germicik airnya teman-teman, seperti itu. Dan dari sini kita juga ada jendela. Jadi semisal nanti kalau udah terpasang kacanya kita juga bisa lihat koi dari atas, bisa dari jendela. Nanti untuk situ kita bisa atur untuk penempatannya ya teman-teman ya. Nah kalau di rumah agak sempit bisa diatur seperti ini teman-teman. Jadi ini sekedar referensi buat teman-teman yang ingin memanfaatkan lahan kosong di belakang rumah agar ada gemericik air di dalam rumah, bisa dicontoh. Dan untuk tiang ini teman-teman, nanti rencananya kita akan potong atau kita hilangkan sampai garis atas ini aja. Nanti kita pasang pintu sliding atau tanpa pintu pun juga gak masalah sih, soalnya ini kan juga posisinya tertutup. Di atas juga ada ini besi buat keamanan, jadi dirasa tanpa pintu dinding pun juga gak masalah, atau tanpa pintu kaca juga
terlalu masalah sih, jadi lebih lega nanti jatuhnya seperti itu. Ini lanjut proses pemasangan waterfallnya, air terjunnya masih dalam proses. Untuk panjang bak atau itunya bak waterfallnya itu 1 meter. Untuk air terjunnya sih itu ukuran 40-an teman-teman. Jadi kita bikin satu aja di atas dan beberapa di bawahnya, itu ada arus atas sama arus bawah yang pada video sebelumnya kita sudah jelaskan ya teman-teman ya. Pejuang keseruan. Lama banget teman-teman. Ini lama banget nih teman-teman ngerjainnya teman-teman. Tukangnya sampai capek nih. Ya memang teman-teman kita juga lama di sini karena proses pengangkutan tanahnya kita di dalam rumah, jadi kita buang agak lumayan jauh teman-teman. Jadi tukangnya pun juga sendirian, makanya dengan waktu yang relatif lama, cuma efektif lah kalau dihitung dengan tenaga sama kerjaannya. Tukangnya rajin kok teman-teman, nggak istirahat juga, cuma bentar doang, makan cuma bentar langsung lanjut kerja pun juga sampai malam kadang-kadang, dan hitungannya juga harian. Tukangnya tawa aja ya teman-teman. Ini sih kita udah sampai kira-kira 80% ya Mang ya. Sini ya. Tinggal aci, waterfallnya jadi, aci sama pasang kaca, sama filternya palingan. Kalau bikin skat filter sih kita dari Hebel, jadi lebih cepat prosesnya. Kalau untuk dinding samping kemarin kita pakai bata merah teman-teman. Jadi kita juga melihat ketahanannya dan pengaciannya pun juga lebih bagus, plesternya juga lebih bagus kalau pakai bata merah, lebih mengikat ya teman-teman ya dibandingkan Hebel ya, seperti itu. Cuma kalau untuk masalah itu sih pilihan dari teman-teman mau pakai Hebel atau mau pakai bata merah, terserah. Dan yang paling pasti di sini kemarin airnya benar-benar susah teman-teman. Jadi kalau kita gali itu ada air, pada video sebelumnya sih kita akan bikinkan juga sih saat penggalian. Jadi kita main pakai terpal ya teman-teman ya. Ini ada terpalnya, kita potong di sini aja soalnya di sini nanti posisinya akan ada kaca, dan rata-rata yang kemarin air ngalir itu dari bawah. Jadi biar efektif dan proses kolamnya nggak bocor, karena kita juga sebelumnya udah pernah bikin di depan sama tukang yang berbeda, tentunya itu bocor teman-teman dan lumayan juga. Dan ini teman-teman kolam kita yang di depan rumah, jadi memang kolamnya ini bocor. Jadi tiap hari kita harus ngisi dari garis yang sebelah situ sampai 2 garis itu kita kehilangan air. Jadi benar-benar bocor tiap hari, memang harus kita isi terus. Ya sebenarnya bagus juga sih buat ikan, jadi ikan airnya ada pembaruan. Cuma kita di belakang kita usahakan jangan sampai bocor lagi ya teman-teman ya. Ini masih sedikit berbusa, jadi kita belum bersihkan lagi ini untuk filternya, nantilah. Oke teman-teman, lanjut belakang lagi teman-teman. Nah ini lagi proses pemasangan atas untuk waterfallnya, nanti kita rapikan. Nah ditunggu nanti jadinya seperti apa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini kita ya teman-teman ya. Semoga video kita bisa membuat bermanfaat sebagai referensi teman-teman untuk pembuatan kolam koi. Oke demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.